Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, sekarang saya masih berada di hutan Gampang Sejati. Di tempat ini saya akan menceritakan tentang Hono Coroko. Hono Coroko ini merupakan rangkaian dari sebuah cerita rakyat yang mana diceritakan tentang Aji Soko. Di akhir ceritanya melakukan penyesalan terhadap dua pembantunya, yaitu Doro dan Sembodo, karena dia melakukan kelalaian untuk menyuruh Sembodo datang ke Doro untuk mengambil pusaka. Padahal sebelumnya Aji Soko sendiri menyampaikan pesan kepada Doro agar jangan sampai pusaka itu diambil oleh orang lain kecuali dirinya yang mengambil. Nah, sekarang yang datang adalah Sembodo yang diperintahkan oleh Aji Soko untuk mengambil pusaka itu di Pulau Majedi. Karena antara yang satu dengan yang lain ini sama-sama memegang perintah. Yang satu diperintahkan untuk mengambil, yang satu diperintahkan jangan sampai ada orang yang mengambil kemudian memberikan kepada orang lain kecuali dirinya. Dua perintah yang saling bertolak belakang ini mengakibatkan dua pembantunya ini bertempur sehingga kedua-duanya mati. Itu adalah cerita rakyat yang mana cerita ini kemudian melegenda di Jawa. Tetapi sayang, cerita ini hanya dinikmati kulitnya saja. Cerita ini hanya diterima pesan-pesan yang disampaikan. Ini hanya bersifat kulitnya. Sehingga pesan sesungguhnya yang ada di balik pesan itu jarang yang menyentuhnya. Atau mungkin tidak sampai ke arah itu. Atau mungkin belum ada kemampuan untuk mengungkap pesan tersembunyi di balik cerita itu. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk cerita rakyat tentang Aji Soko nanti akan saya jelaskan mungkin di video yang lain, tetapi saya akan memfokuskan diri tentang 20 kata, 20 huruf Jawa saat Aji Soko menyesali dua pembantunya yang sama-sama sudah meninggal. Untuk mengenang dua pembantunya itu kemudian membuat sebuah kalimat yang bunyinya adalah Hono Caroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Bodongo.
Nah, ini yang akan saya ungkap. Pesan-pesan ini bukan hanya kulitnya, tetapi ada nilai yang terdalam, yaitu di balik kulit itu. Oleh sebab itu akan saya kupas kulitnya dan isinya. Saya mulai dari Hono Caroko. Hono artinya ada, Caroko artinya utusan. Kalau dirangkai Hono Caroko artinya adalah ada utusan. Ada utusan. Itu adalah arti secara kulit. Ono utusan. Kalau hanya berhenti di situ, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita mau masuk ke dalam, berpikir ono utusan, ada utusan, berarti kita harus bertanya, kalau ada utusan, berarti ada yang mengutus. Kemudian kalau ada yang mengutus, berarti ada objek. Kemudian ada yang disebut dengan apa, yaitu utusan apa. Jadi ada utusan, ada yang mengutus, kemudian utusan apa yang ingin disampaikan. Jadi ada tiga. Ada utusan, ada yang mengutus, kemudian diutus apa? Nah, ini yang harus dicari. Ono utusan. Siapa sebenarnya? Yang diutus ini siapa? Utusan yang dimaksudkan ini siapa? Kalau di dalam cerita namanya Doro dan Sembodo. Tetapi sebenarnya yang diutus itu adalah Sukma. Sukma yang ada di dalam diri manusia. Ini yang menjadi utusan. Nah, di dalam diri manusia yang namanya sukma ini terbelah menjadi dua, yaitu sukma positif dan sukma negatif. Sukma ini terbagi menjadi 4, yaitu abangan, kuningan, irengan, putihan. Masing-masing yang dikatakan merah, kuning, hitam, dan putih itu adalah 4 nafsu manusia. 4 nafsu manusia ini masing-masing memiliki positif dan negatif. Yang merah mempunyai merah positif dan merah negatif. Yang kuning juga demikian, memiliki kuning positif dan kuning negatif. Hitam positif, hitam negatif. Putih positif, putih negatif. Jadi ada 4. Jadi ada 4 nafsu. Yang semuanya itu adalah dikendalikan oleh sukma. Dikendalikan oleh sukma. Oleh sebab itu sukma adalah utusan. Sukma itu adalah hulun. Hulun dalam bahasa yang agak mentereng, ego. Hulun ini
memiliki, boleh dikatakan anak buahnya ada 4, yaitu yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih. Kemudian masing-masing mempunyai sifat yang positif dan negatif. Itu adalah hulun, ulun, ego. Nah, ulun ini nanti akan bertanggung jawab kepada ingsun. Tapi nanti dulu. Kita fokus ke sini dulu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Siapakah yang merah ini? Nafsu yang merah ini adalah lambang dari nafsu keharta bendaan. Nafsu kebendaan. Dengan adanya nafsu yang berwarna merah itu, maka seseorang memiliki nafsu untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, untuk mencari pekerjaan yang sebagus-bagusnya. Ini merah. Jadi dalam bahasa Jawanya, merah ini adalah kedonyan. Nah, nafsu yang berwarna merah itu juga terbelah menjadi 2. Nafsu kedonyan sing apik, nafsu kedonyan sing ala. Nafsu untuk mengumpulkan emas, permata, intan, berlian, uang sebanyak-banyaknya. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu adalah nafsu yang berwarna merah. Kemudian nafsu yang berwarna kuning. Kalau ada seseorang ingin mencari pangkat setinggi-tingginya, untuk mencari kedudukan setinggi-tingginya, untuk mencari agar dia dihormati banyak orang. Kalau ada orang ingin dirinya dianggap paling pinter, paling besar, paling berharga, itu semuanya adalah nafsu yang berwarna kuning, nafsu pangkat dan derajat. Nah, nafsu pangkat dan derajat ini pun juga ada yang positif dan ada yang negatif. Kemudian nafsu yang berwarna hitam. Kalau ada orang ingin makan enak, tidur enak, minum enak, berpesta pora, minum minuman keras, bermabuk-mabukan, berfoya-foya, itu adalah nafsu yang berwarna hitam. Itu pun ada positif dan negatifnya. Kemudian yang keempat adalah nafsu yang berwarna putih. Nafsu ini adalah nafsu yang mengajak orang menjadi soleh, mengajak orang untuk berbuat kebenaran. Nafsu untuk menuju kebaikan. Nafsu putih itu pun juga ada negatif dan positifnya. Itulah sukma. Dan itulah caroko, utusan.
Jadi yang diutus ini adalah Sukma yang memiliki anak buah merah, kuning, hitam, dan putih. Nah sekarang, yang mengutus itu siapa? Yang mengutus adalah Yang Maha Mulia. Yang mengutus adalah Yang Maha Mulia. Yang diutus Sukma dengan 4 anak buahnya. Yang mengutus Yang Maha Mulia. Atau Cahyo Asal. Kemudian diutus untuk apa? Cahyo Mulyo mengutus agar kehidupan yang ada di dunia ini bisa berjalan dengan baik tanpa merusak alam. Tugasnya adalah memayu Hayuning Bawono. Dan tugas tertingginya adalah manunggaling Sukmo karo Cahyo Mulyo. Itu tugasnya. Hono Caroko. Berarti sudah jelas sekarang. Ono utusan. Yang diutus adalah Sukmo, yang mengutus adalah Cahyo Mulyo. Diutus tentang apa? Yaitu untuk memayu Hayuning Bawono dan manunggaling kawula lan Gustine. Sekarang kita lanjutkan ukara yang kedua. Kalimat yang kedua. Doto Sawolo. Doto Sawolo artinya adalah podo-podo gegeran. Sama bertengkar. Podo Sawolo. Sama-sama bertengkar. Pertanyaannya, siapa yang bertengkar? Dan apa yang dipertengkarkan? Pertanyaan itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena ini penting. Podo Sawolo berarti siapa yang saling bertengkar? Yang saling bertengkar tidak lain adalah 4 hal tadi. Nafsu abangan, nafsu kuningan, nafsu irengan, nafsu putihan. Mereka berempat ini saling bertengkar. Pertanyaannya, dia bertengkar itu apa yang dipertengkarkan? Yang dipertengkarkan adalah posisi. Yang direbut adalah posisi. Masing-masing nafsu yang 4 tadi itu ingin memposisikan dirinya paling depan, paling menguasai. Nafsu yang 4 itu berebut untuk menjadi pemimpin. Pemimpin dari yang 3. Ini yang diperebutkan. Nafsu merah, yaitu nafsu kebendaan. Kalau dia memimpin, maka dominasi nafsunya itu tertuju kepada kebendaan. Kehidupannya di dunia ini yang dipikirkan hanya harta, harta, dan harta. Untuk yang lain, ya dipikirkan. Tetapi kedua, ketiga, dan keempat, barisannya adalah belakang. Nah, kalau yang memimpin itu merah, Sukma ini dikuasai oleh merah, maka kehidupannya
selalu diarahkan kepada kebendaan, yaitu ingin membangun dirinya menjadi orang yang kaya raya. Dan positifnya adalah dia bekerja keras untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang baik. Itu positifnya. Tapi bagaimana dengan negatifnya? Dia mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, uang sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang tidak benar. Itu negatifnya. Dengan cara-cara menipu orang, dengan cara-cara berkorupsi, dengan cara-cara yang tentu saja mengambil miliknya orang lain yang tidak sah. Ini jalan hidup mereka dengan nafsu merahnya yang merajalela, yang menjadi raja. Maka orang ini kehidupannya diwarnai dengan gebiar harta, diwarnai dengan gebiar emas intan permata. Ini dia berebut untuk di depan. Masing-masing punya alasan. Kalau aku yang di depan, aku kaya raya, hartaku melimpah, uangku banyak, maka apa yang tidak bisa aku raih dengan hartaku? Maka dia menjadi Fir'aun. Orang ini akan menjadi orang-orang yang akan menindas siapa saja dengan hartanya. Itulah negatifnya. Tetapi juga ada positifnya. Kalau aku di depan dengan hartaku, emasku, intanku, permataku, dan uangku yang banyak, maka aku bisa berbuat untuk membangun tempat-tempat sekolah, jalan, dan tempat-tempat yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya aku harus di depan. Itu kata merah. Nafsu kebendaan mengatakan seperti itu. Bagaimana? Kuning tidak terima. Dia juga berebut ingin di depan. Tidak bisa, aku harus di depan. Orang yang dikuasai oleh nafsu kuning, yang ada di dalam hatinya, pikirannya, tindakan, perbuatannya, selalu mengarah kepada keluhuran, kemuliaan, keagungan. Sehingga tingkah lakunya, perilakunya selalu ditujukan untuk mencari jabatan, untuk mencari posisi yang terbaik, untuk mencari pangkat setinggi-tingginya, untuk menjadi pemimpin. Kursi DPR, kursi MPR, kursi presiden, kursi menteri, kursi gubernur, kursi bupati, kursi camat, kursi kepala desa. Itu semuanya adalah nafsu kuning. Nafsu kedudukan, kemuliaan. Oleh sebab itu kuning mengatakan kepada yang merah dan kepada yang lain, tidak bisa. Aku yang harus memimpin. Karena dengan kedudukan itu, dengan pangkatku, dengan kemuliaanku, dengan kebesaranku, apa yang tidak bisa aku raih? Aku dengan mudah bisa meraih harta dengan kedudukanku.
Aku bisa meraih harta dengan mudah dengan pangkatku. Ini merah dan kuning berebut untuk menjadi yang terdepan. Tapi bagaimana dengan yang hitam? Yang hitam juga ingin menjadi yang terdepan. Hitam ini berkaitan dengan perut. Nafsu yang hitam mengatakan, walaupun kamu kaya raya, memiliki banyak uang, memiliki banyak harta, memiliki emas intan permata, dan kamu juga yang kuning, walaupun kamu punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang luhur, kemuliaan, kebesaran, tapi kalau kamu tidak makan, mampukah kamu menjadi orang yang kaya? Mampukah kamu menjadi orang yang luhur, yang besar? Oleh sebab itu, aku yang harus di depan, karena aku yang membawa makanan. Aku yang membawa semua kenikmatan-kenikmatan. Dan percuma kalian menjadi kaya, percuma kalian menjadi seorang pemimpin, karena kecantikan wanita, ketampanan pria ada padaku. Nafsu hitam ini adalah nafsu birahi, nafsu perut, nafsu senggama ada di dalam perut, ada di dalam hitam. Mereka saling berebut, mereka mengaku benar. Tetapi bagaimana yang putih? Yang putih ini adalah mengatakan bahwa, mengajak kepada yang tiga. Kamu saudaraku yang merah, kamu saudaraku yang kuning, kamu saudaraku yang hitam. Semuanya yang kamu lakukan itu, semuanya menjurus ke arah keburukan. Dan kamu nanti akan ditimpa karma atas perbuatanmu sendiri. Ikutlah aku. Ayo jadi orang yang bertawakal, jadi orang yang patuh, jadi orang yang tunduk, jadi orang yang soleh. Itu nanti membawamu ke arah kebahagiaan. Kamu tidak menyesal nanti. Mereka semuanya saling berebut, mengaku yang terbaik, mengaku yang terbaik, mengaku yang terbaik, mengaku yang terbaik. Itulah ego. Mengaku paling benar, mengaku paling benar, mengaku paling benar. Itulah ego. Sukma memiliki 4 nafsu yang saling berebut kekuasaan. Doto Sawolo. Itulah Doto Sawolo. Mereka saling bertengkar, yaitu nafsu merah, nafsu kuning, nafsu hitam, nafsu putih, untuk mencari posisi yang terdepan, untuk memimpin. Doto Sawolo. Sekarang yang ketiga, ukoro yang ketiga adalah Podo Joyonyo. Podo Joyonyo artinya sama-sama saktinya, sama-sama hebatnya, sama-sama digdayanya.
Pagi hari yang menang merah, siang hari digeser oleh yang kuning, sore hari digeser oleh yang hitam, malam hari digeser yang putih. Mungkin besok paginya yang memimpin adalah kuning, kemudian digeser ke putih, digeser ke hitam, digeser menjadi merah. Itu semuanya silih berganti setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Dan mereka berusaha, baik yang merah, kuning, hitam, atau putih, berusaha untuk menjadi pimpinan terdepan itu selama-lamanya. Tetapi yang lain mencoba untuk makar, yang lain mencoba untuk melengsarkan, dan akhirnya silih berganti yang ada di depan. Itu namanya podo joyonyo. Sama-sama memiliki daya kesaktian, memiliki kehebatan. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun yang berada, akhirnya ukoro yang keempat adalah mogo bodongo. Mogo bodongo artinya adalah sama-sama mati. Sama-sama mati. Artinya apa? Kalau waktu sudah ditentukan, maka mereka semuanya akan mati. Dan matinya secara bersamaan. Nafsu merah akan mati, kuning akan mati, hitam akan mati, putih akan mati, dan matinya secara bersama. Mogo bodongo. Apa itu? Maksudnya bagaimana? Sukma yang memiliki 4 anak buah, merah, kuning, hitam, dan putih. Kemudian mereka saling berebut kekuasaan, merebut posisi terdepan. Mereka sama-sama saktinya, mereka sama-sama digdayanya. Tetapi kalau sudah waktu ditentukan, mereka punya waktu yang tidak selamanya. Mereka punya waktu hanya sementara. Kalau sudah waktunya habis, maka dia akan dikembalikan. Artinya apa? Diri kita ini yang asalnya dari cahyo awal, kemudian cahyo awal ini memberkas sinar menjadi cahyo mulyo, kemudian diolah di dalam prakerti, setelah itu menjelma menjadi sukma. Sukma kemudian memercikkan percikan-percikan yang ada 4, yaitu merah, kuning, hitam, dan putih. Tetapi kalau waktunya sudah habis, maka dia harus kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab bukan yang merah, bukan yang kuning, bukan yang hitam, bukan yang putih. Yang bertanggung jawab adalah sukma. Yang bertanggung jawab adalah sukma. Pertanggungjawabannya ada 2 hal. Setelah dinilai dia tidak bisa manunggal dengan yang maha kuasa, dengan cahyo mulyo,
dan sampai ke cahyo asal, maka dia akan dikembalikan di prakrti untuk diproses ulang. Sehingga nanti setelah diproses ulang di prakrti, maka dia akan dikembalikan ke parat. Dikembalikan lagi ke dunia ini. Dikembalikan lagi ke jagat raya ini. Maka mungkin dia akan diproses menjadi binatang. Mungkin akan diproses menjadi manusia yang dulunya bertahta tinggi, sekarang menjadi orang yang sudra, orang yang melarat, orang yang menderita di dunia. Atau diproses menjadi tumbuh-tumbuhan. Atau diproses menjadi benda-benda yang lain. Ini adalah nilai-nilai yang dimaksudkan oleh yang membuat Honocoroko, Dotosowolo, Podojoyonyo, Monggobotongo. Ini semuanya adalah sebuah proses sangkan paraning dumati. Tapi tidak banyak yang mengerti tentang hal ini. Karena ini pesan-pesan yang sangat tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyampaikan. Yang banyak adalah hanya menerima pesan-pesan itu di kulitnya. Disangkanya itu hanya cerita. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, para peneliti, sarjana-sarjana yang meneliti tentang tulisan-tulisan kuno nenek moyang kita Jawa, dia harus memiliki kepandaian untuk bersanepo. Karena nenek moyang kita itu senang bersanepo. Nenek moyang kita itu kalau menyampaikan sesuatu itu tidak terus terang, tetapi dengan kalimat-kalimat sanepo. Oleh sebab itu, sampai ada sebuah kata, ini orang sanepo, berarti orang wong Jawa. Jadi kalau orang-orang itu tidak memiliki sanepo, maka dia dikatakan bukan orang Jawa. Orang Jawa itu karena memiliki kepekaan hati, memiliki kepekaan rasa sejati. Oleh sebab itu, nenek moyang kita itu sering hanya menggunakan kalimat-kalimat pasmon. Karena terkadang kalimat-kalimat yang bloko suto, kalimat-kalimat yang opo anane itu terkadang juga dianggap kurang toto kromo. Nah, oleh sebab itu, bagi para peneliti yang tidak mengerti tentang ilmu-ilmu sanepan untuk meneliti tulisan-tulisan Jawa, tulisan-tulisan, serat-serat, tulisan nenek moyang kita, maka kalau dia tidak mengerti tentang sanepo, dia akan mendapatkan kulitnya saja. Sedangkan apa yang dituju oleh nenek moyang kita itu tidak tersentuh sama sekali. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah. Di video yang akan datang, akan saya jelaskan tentang cerita Aji Soko agar semuanya jelas. Kemudian nanti bandingkan dengan Honocoroko, Dotosowolo, Podojoyonyo, Monggobotongo. Bandingkan dengan cerita yang sekarang ini. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, aku menguji kesabaran dari
para pemirsa untuk selalu mengikuti ungkapan-ungkapan dari saya. Oleh sebab itu, hanya satu perkataan yang aku sampaikan kepada para pemirsa, ucapan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Anda. Semoga Anda semuanya sami selamat bagio mulio. Makaten para rawuh, kula ucapaken rahayu, 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 rahayu sadurunge dumadi.